Yus, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir untuk kita membahas sama-sama viral ya. Luar biasa. Hari ini kita dikejutkan dengan ambruknya dua saham konglomerat yang viral saat ini, yaitu CBDK dan PANI. Tentunya ini sudah kita estimasiin ya, jauh-jauh hari, terutama PANI, karena dia udah di fase distribusi waktu di atasnya 18.000, 19.000 harusnya yang paham. Dan udah pernah ikut inkubator harusnya paham ya bagaimana saya jelaskan tentang wake off ya. Nah, ini namanya wake off. Nah, ya, wake off itu namanya fase-fase di dalam wake off tuh biar tidak denial. Inilah yang namanya wake off. Nah, price cycle tuh atau di dalamnya siklus market ya, akumulasi, markup, distribusi ya. Itu saya sudah terlihat ya bagaimana tanda-tanda kejadiannya ini fase-fase. Ini namanya fase-fase di dalam saham tuh itu ya. Oke, sebelum kita bahas yang viral ya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah besok akan ada pantulan dulu atau tambah dalam? Nah, besok kita akan lihat ya. Nah, ini untuk view ISG sendiri masih sama ya. Hari ini sebenarnya sudah bagus kenaikannya, tapi tiba-tiba sesi 2. Nah, inilah akan sering kejadian market seperti ini. Tentunya teman-teman jangan full foto. Selalu ada cash. Selalu saya berikan informasi sebelum kejadian. Ketika Donald Trump menjabat menjadi presiden, tentunya akan kita temukan. Tiba-tiba tadi hijau pagi ISG, terus sesi 2 anjlok. Sesi satu anjlok, sesi 2 bisa hijau. Nah, itu akan terus terjadi. Itu yang dinamakan dengan market kangguru ya. Kita akan menemukan itu di sepanjang tahun 2025. Hari ini kita sudah ditemukan lagi. Pagi sesi satu hijau, sesi 2 merah. Dan tertahan juga di resist 72 7329-nya ya. Nah, itu dia tuh. ISG sementara sih so far masih oke. Masih di atas MA20-nya, tapi dia tidak mampu untuk break out di atas MA200-nya. Nah, ini yang menjadi kekurangan kan. Itu dia untuk ISG kalau kita perhatikan. Masih belum mampu untuk breakout MA200 itu menjadi tantangannya ke depan. Langsung saja untuk saham-saham di akumulasi hari ini kita review dulu ya sebelum kita bahas yang lainnya. Serem banget memang ini banyak sekali retail optimis. Oke, kita lihat dulu ya. Baik, saham-saham kriuk juga nampaknya hari ini ya. Tetap kuat. Oke. BBKP. BBKP masih sideways aja ya, masih belum ada kepergerakan asli ini level. Asli terdekat sih akan uji coba ke level 153 untuk si Asri, si Setwe juga Unilever Medca. Unilever masih sideways, masih belum ada sentimen. Medco PRE mau nunggu LK kayaknya nih Medco sih so far oke ya, masih pelan-pelan pergerakannya. Terdekat sih Medco ini akan uji coba ke level-level area resisten lagi paling ya ke 1140 1150 lah ya, kurang lebih 170 lah paling mentoknya 1140 atau 170 lah itu resist kuatnya. Kemudian BRI yang masih kuat ya. Kemarin sudah saya infokan flow-nya memang saat ini rotasinya ke banking dulu tuh, asingnya udah mulai pelan-pelan masuk. Saat ini sih mungkin dia akan konsolidasi ya. Sama view saya masih sama 4430 menjadi resisten kuatnya, kalau belum lihat mungkin akan konsolidasi aja geraknya. Itu untuk view saya di BRI masih bagus. Goto Breeze. Goto juga masih oke, masih di atas MA20, MA200 masih uptrend, 88 dan 89 resist kuatnya. Das, Das sih masih di maintain ya, tapi udah bermain di resist ya. Masih di maintain, tapi bermain di resist aja, kekurangannya itu untuk Das. Terdekat sih resistnya 6925. Jasa Marga BMRI. Jasa Marga mau mudik ya, 4560 resistnya. BMRI ini sih favorit saya ya. Dibanding BRI saya saling senang ini. Karena terbukti kemarin cuan banyak juga di sini. Saya paling senang nih BMRI sih tadi udah nutup gap ya. Udah sesuai target gapnya dulu 6.300 sudah tercapai. Kemudian
Next resistance sih 6.400 lagi lah. Itu yang akan diuji besok. Masih so far bagus. Breeze bumi. Breeze terdekat sih akan ke 2910 dulu berisik untuk Breeze. 29, 10, 2950. Masih oke pelan-pelan. Bumi Excel. Bumi masih ATM, mode ATM kemarin udah nutup gap ya 130 sesuai estimasi ada gapnya 130 udah ditutup. Bumi sih saya senang masih LG masuk terus ya. Bumi ini enak di level 122, 125 lah masih enak kayaknya laptop XL Ratu. Excel sih pelan-pelan di akum terus ya, tapi masih sama, masih sideways pelan-pelan aja sih geraknya. Dia resistor dekatnya ke 2330, 2350. Ratu. Ratu masih up. Tren, gokil JP. Emang nggak ada lawan JP ya. JP, YB itu. Masih besok akan ada lagi. Film. Film masih pelan-pelan tapi dia repo sih. 4.000 berapa nih? 4.100 lah arahnya. Dan malam ini juga Dow Jones cukup bagus loh. Masih hijau. Kemudian untuk komoditas, kayaknya komoditas mayoritas pada turun ya. Kita cek sambil cek komoditas dulu ya. Sambil kita cek-cek komoditas. Cek, 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 cek. Gold turun, crude oil turun. Pada turun ya rata-rata ya. Pada turun, chopper. Coba aja yang naik nih. Nichkel mana Nichkel nih? Oh, nggak ada Nichkel. Nichkel. Nikel masih belum. Timah. Timah masih oke lah. Cuma ini ya, nah. Cukup lah komodo. JIHD, INDF. JIHD, meskipun akum tapi XC yang akum ya. Dia supportnya sih 1260 jangan sampai jebol aja. INDF Tower. INDF ini masih oke. INDF terdekat akan uji coba ke 7.800. Masih sideways tapi ya ini aja rank satunya itu gampang. Cara beli sell ya. Tower break. Tower masih pelan-pelan terdekat sih resist 720 lah 700. Bird and Tech. Bird terdekat ke 1690. MTech masih oke tapi dia akan set W580. Ada Adaro masih oke, terdekat sih akan sideways dulu dia. 2.400 sama kayak temennya ADI. ADI ini bagus ya. Tapi dia sayang tadi ini kena resist di 9.400. Masih bisa akan diuji lagi 9.400. Kemudian apa nih? Ada Ropi ANR. Panorama. Wah, keren sekali Panorama setelah dia habis ini. Udah banyak orang bicarain ya.
Setelah after COVID nih, diam-diam merayap. Ini sih masih akan terus di maintain ya. Biasanya saham ini di maintain, nggak banyak dipom-pom sama influencer, diam-diam merayap. Harusnya sih arah-arahnya 900-an ya. 1000 kan. Tapi buat sahabat DGW. Saham-saham yang bagus tuh yang nggak banyak dibicarakan. Kalau udah banyak itu terlalu berisik ya. Itu udah puncak-puncak bisa. DGWG juga ya. Wah, menarik juga dari DGWG main di sini. Yang baru IPO ya. Nampak bagus sih. Dari 17 Januari kita cek. Ini cukup menarik ya. LG DGWG ini underrated-nya banget juga ya. Oke lah DGWG ini terdekat ke 316 paling. Bagus-bagus ya. Ini masih kecil volumenya. DSSA bekas. DSSA dia repo aja terdekat ke 43.500. Bekas. Bekas masih oke. Terdekat sih ke 1675. Yang ini. Yang dia masih sideways masih oke. Masih proses pengeringan barang dia nih. Di akun terus nih. Yang dia ini. Inet. Inet tuh sama kayak DOH ya, tapi gorengan keras ya. Inet. Harusnya sih masih akan digoreng-goreng dah. 94 besar resistnya. Sama kayak DOH ya. Sama kayak DOH ya goreng-gorengannya. Cara-cara goreng YB ya. Orang di belakang YB nih. DOH. Masih sih harusnya dia. Itu dekat sih 120 kan. Terakhir Pegeo. Iya, tapi dia tadi udah naik ya. Udah pada di TP dulu. Terprofit 1100 nih. Oke, langsung saja kita bahas yang viral ya, Pak. Ini banyak sekali request ini ya. Sampai lembur ini. Gokil. Nah, sebenarnya teman-teman kalau belajar, ini saya coba kasih masukan aja ya, biar tidak denial. Sekarang kita bedah dulu dari TA lah gampangnya. Ini yang ada yang namanya eh, bearish divergent ya. Sahamnya naik tapi indikatornya turun. Nah, itu namanya bearish divergent. Kalau bearish divergent itu akan menggambarkan kemudian hari itu sahamnya akan turun ya. Nah, ini sebelum kejadian juga udah diberikan ya. Nah, ini naik, sahamnya naik secara trendline yang di sini ya. Tapi ininya turun itu biasanya akan turun ke depan, ternyata benar ya sebelum kejadian ya udah diinfokan namanya bearish divergent. Google aja kalau mau belajar. Dan juga kedua adalah di sini tidak membuat new high dan di sini fase distribusi. Kenapa bisa tahu ini tuh ya event trends tuh ya udah nggak ada action nih. Tuh stake 3 ya. Akumulasi di sini, akumulasi periode markup. Pas waktu periode distribusi rame sekali podcast-podcast dari beberapa pihak. Nah, ini nih retail yang pada promo di sini. Kalau ditarik datanya di sini juga ini banyak kan udah mulai jualan ya gitu. Dan patah tren di sini. Nah, tanggal 14 Januari kalau Anda penganut teknikal harusnya Anda udah cut 14 Januari. Kalau masih denial namanya batu, ah. Ya, namanya orangnya bebal. Dia tidak mengerti apa yang dibeli. Udah tahu patah tren cut. Anda karena kenapa harus cut? Anda beli di pucuk. Ah, kecuali Anda beli di sini atau di sini di bawah 10.000 itu ideal. Nah, sekarang ini sih cukup menarik menurut saya. Tapi dengan asumsi dia besok Jumat itu tidak breakdown 9.600. Tapi kalau ternyata skenarionya breakdown, panik, bahkan apa namanya turun lagi di atas 10%, ya better nunggu di sekitar mungkin 8.200 lah. Tinggal lihat aja besok kalau dia breakdown MA 200 itu artinya bahaya. End of panik, end of. Tapi kalau ditahan di sini mungkin bisa diperhatikan. Itulah indahnya kalau kita nggak punya barang di pucuk. Nah, yang punya barang di pucuk lama nunggu recovery-nya. Orang yang udah beli beli di bawah sini naik ke sini udah di TP. Nah, itu tuh. Makanya biasakan selalu ada cash jangan nyangkut. 2025 anti nyangkut. Yang nyangkut berarti nggak disiplin dengan plan. Nah, itu nggak akan berhasil tahun ini. Percaya saya. Anda akan dihantui dengan penyakit nyangkut, tidak ada duit untuk overage dana. Selalu usahakan jangan nyangkut. Kemudian yang kedua adalah CBDK. Ini yang viral juga ya.
Nah, sebelum saya bahas CBDK ini sebenarnya dari teman-teman kalau udah belajar inkubator ya, alumni-alumni harusnya paham ya, bagaimana untuk melihat flow market ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, nah itu udah lama tuh. Sejak bahkan sebelum dia diangkat ya, KZ udah sambil jualan, BK-nya yang ngangkat, BK-nya jual waktu di sini itu ya. Ya udah kelihatan tuh dia sambil jual waktu diangkat. Ya namanya orang ngangkat pasti ada waktu TP juga ya. Nah ini kelihatan RF apalagi yang dulunya 2023, 2024 dia sebagai ditugaskan broker ya untuk naikkan. Sekarang dia juga udah sejak di Juni ya itu jualan terus. Nah, ini namanya markup with distribusi. Sesuatu saham yang markup with distribusi itu pasti di kemudian hari itu bubble pecah. Nah, ini pecah dia. Itu pecahnya. Kemudian yang kedua adalah CBDK. CBDK ini udah jauh-jauh hari ya. Harusnya tonton pakai TS ya atau pisah akunnya yang harga IPO dan non IPO. Karena dari waktu tanggal 16 Januari LG underwriternya jualan. Yang punya barang siapa? Underwriternya semua lah. Nomini-nomininya gitu. Walaupun dia di cover sama KZ, tapi tetap ya pasti orang akan panik gitu. Sayang banget gitu. Saya sih banyak beda pendapat ya dengan orang-orang bilang harga IPO hold. Kalau balik harga IPO, lo rugi waktu, bos. Lo rugi waktu. Kenapa lo nggak TS, lo bisa beli di bawah sini? Ah, itu. Tapi namanya pendapatnya setiap orang berbeda. Itulah ekosistem bursa kita tetap berjalan. Kalau sama pendapatnya nggak ada yang buy dan sell, ya nggak akan berkembang market. Nah, itu ya. Kalau saya pribadi sih yang IPO saya sisain satu lot aja. Itu. Ntar saya nunggu momentum di sini bisa beli banyak. Nah, itu. Itu dari saya. Ini udah kelihatan distribusi dari sini. Makanya ini ketika di markup sambil buang. Dress ya gitu. Paling kalau untuk si CBDK ini nunggunya di mana? Harusnya sih dia kalau bisa mantul di 64.400 oke lah nih ya. Kalau bisa IEB-nya pun take bond mungkin bisa untuk saat-saat. Tapi ini lagi dan lagi tanggal 23 Januari hari ini kita dikejutkan lagi. Aduh 100 M masuk keluar loh. 100 M keluar gila yang beli YP PD aduh pusing. Tapi sih saya lebih baik nunggu di sini. Nah, itu dia makanya jangan pernah ragu untuk investasi ilmu. Nah, ini nih. Biasanya kebanyakan orang rugi puluhan ratusan juta rela biaya belajar di market. Giliran diikut cuma 700 ribu aja nggak mau. Ah, makanya saya bilang sama rekan saya kayaknya terakhir aja dah tahun ini bikin ya sekali setahun dah. Ngapain sering-sering biarin orang-orang di luar sana yang nggak mau belajar rugi-rugi rungkat tuh dah. Giliran diajar yang benar, polos smart money gitu. Makanya saya kayaknya pensiun dulu ngajar-ngajar tahun ini. Biarin aja yang udah alumni-alumni ntar saya ini ya, mau fokuskan dulu gitu. Mau saya recall kembali ya untuk refresh para alumni-alumni gitu untuk biar tetap survive di market. Langsung saja hubungi admin buat untuk yang serius karena mungkin terakhir aja ya. Saya udah ngomong karena emang saya udah mau pensi untuk ngisi-ngisi dulu ya. Mungkin nanti bisa dicari orang lain. Nah ini teman-teman bisa hubungi admin aja ya. Investasi ilmu tidak akan pernah rugi. Jangan sampai rugi ratusan juta baru mau belajar. Ya, biaya market tuh mahal. Saya pernah merasakannya ratusan juta habis gitu. Waktu dulu awal-awal di market. Tidak ada ilmu, tidak ada mentor yang ngasih tahu. Cuma ngedenger influencer. Apalagi zaman sekarang teknologi sosial media wah, hancur pasti. Tidak akan berkembang portonya. Trust me. Oke, 0851 887 2810. Silahkan hubungin aja ya. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya.